Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang jihad fi sabilillah. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah atau disebut juga dengan jihad fi sabilillah adalah mencurahkan segala usaha dan kemampuan secara sungguh-sungguh untuk menegakkan agamanya dan mencapai kebaikan. Jadi yang dimaksud dengan jihad fi sabilillah di sini ialah mencurahkan segala usaha kita untuk senantiasa menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam, dan untuk mencapai kebaikan. Jadi segala sesuatu usaha yang dilakukan oleh orang Islam dan juga seluruh kemampuannya secara sungguh-sungguh untuk senantiasa menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mencapai kebaikan, itu termasuk kepada jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mencakup perjuangan fisik membela agama, melawan hawa nafsu, serta berinfak dan berkorban dengan harta atau jiwa di jalan kebenaran. Jadi di situ jihad fi sabilillah di sini berbagai macam bentuknya. Mulai dari perjuangan fisik membela agama, dan juga di situ melawan hawa nafsu, termasuk juga kepada jihad fi sabilillah. Termasuk di sini berinfak dan berkorban harta, jiwa di jalan kebenaran. Makna dan bentuk jihad sangat beragam. Yang pertama di sini bentuk-bentuk dari jihad fi sabilillah. Yang pertama melawan hawa nafsu, jihad an-nafs. Usaha mengendalikan diri dari perbuatan dosa, syahwat dan godaan setan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Artinya seseorang di sini yang bisa mengendalikan dirinya juga merupakan jihad fi sabilillah. Mengendalikan diri dari hal apa di sini? Mengendalikan diri dari melawan hawa nafsu, mengendalikan diri dari perbuatan dosa. Seseorang yang meninggalkan dosa, seseorang yang melakukan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga jihad fi sabilillah. Saya ucapkan lagi, seseorang yang meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk juga jihad fi sabilillah. Makanya di sini mengendalikan diri dari perbuatan dosa, mengendalikan diri dari perbuatan syahwat. Syahwat tidak diarahkan pada hal-hal yang halal,
Melainkan syahwat di situ diarahkan pada hal-hal yang haram, itu tidak boleh. Makanya di situ syahwat yang kita miliki harus kita kendalikan, diarahkan kepada hal-hal yang positif. Makanya di sini usaha mengendalikan diri dari perbuatan dosa, usaha mengendalikan diri dari perbuatan syahwat, dan usaha mengendalikan diri dari godaan setan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, termasuk kepada melawan jihad fisabilillah. Yang pertama, melawan hawa nafsu. Makna dan bentuk jihad sangat beragam. Makna dan bentuk jihad fisabilillah yang kedua di sini, perjuangan dengan harta dan jiwa. Jadi jihad yang kedua di sini jihad fisabilillah. Yang kedua di sini bagaimana cara kita berjuang dengan harta dan juga jiwa, dengan berbagi kepada sesama, berinfak, mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikan sebagian harta kita dengan secara sukarela di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk kepada jihad fisabilillah. Makanya di sini saya katakan bahwasanya jihad fisabilillah berbagai macam bentuknya. Perjuangan dengan harta dan jiwa, mengerahkan segala potensi, termasuk bersedekah, menuntut ilmu dan berjuang di jalan Allah untuk menolong sesama. Artinya di sini orang yang berjuang dengan harta dan jiwa, salah satu contohnya orang yang berjuang dengan harta dengan mengeluarkan sedekahnya, dengan mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk membantu sesama, juga termasuk kepada jihad fisabilillah. Atau juga di sini jihad fisabilillah termasuk menuntut ilmu. Orang yang senantiasa menuntut ilmu di situ juga termasuk kepada jihad fisabilillah. Apalagi orang yang senantiasa istiqomah mengamalkan ilmunya. Hal-hal di sini berkaitan dengan menyebarkan agama Islam, menyebarkan syariat Islam kepada seluruh penjuru dunia. Artinya mereka sudah jihad fisabilillah dan berjuang di jalan Allah untuk menolong sesama. Artinya seseorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala di situ termasuk kepada jihad fisabilillah. Makanya di sini jihad fisabilillah beragam banyak bentuknya. Yang pertama, melawan hawa nafsu termasuk kepada jihad fisabilillah. Yang kedua di sini perjuangan dengan harta dan jiwa termasuk jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah, bentuk jihad fisabilillah yang ketiga di sini perang di medan laga. Dalam konteks khusus ini adalah perjuangan fisik bersenjata untuk mempertahankan diri dari penindasan atau membela kaum tertindas sesuai aturan syariat. Jadi orang yang berperang di medan laga di sini ada aturan-aturannya yang sudah diatur di dalam Islam. Tidak boleh menindas terhadap orang-orang yang lemah. Tidak boleh menindas terhadap orang-orang yang tidak mau berperang. Artinya di sini kita bisa membela diri kita jikalau senantiasa kita ditindas, atau membela orang yang tertindas, yang tidak bersalah, kita senantiasa harus bela. Makanya di sini termasuk kepada perang di medan laga, termasuk kepada jihad fisabilillah. Berkaitan dengan jihad fisabilillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu
darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Artinya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jadi di sini orang yang senantiasa berjihad, baik di situ dengan harta, baik di situ dengan benda, dan mereka senantiasa memperjuangkan jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, makanya di situ mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jadi di situ orang yang senantiasa jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan harta benda ataupun dengan jiwa, mereka lah yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan jihad fisabilillah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdalul jihadi ayyujahadar rujulu nafsahu wa hawahu. Artinya jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad, berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Najjar dari Abu Dzar. Artinya di sini orang yang senantiasa melakukan jihad, dan jihad yang paling utama di sini jihad melawan dirinya, melawan hawa nafsunya supaya tidak melakukan dosa, melawan hawa nafsunya supaya tidak melakukan perbuatan syirik, melawan hawa nafsunya supaya meninggalkan perbuatan dosa. Itu jihad yang paling utama. Makanya di sini jihad yang paling utama di sini menurut sabdanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang harus kita amalkan di sini, jihad yang paling utama ialah jihad melawan hawa nafsunya. Berkaitan dengan jihad fisabilillah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala sa'alatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha, qala thumma ayyun, qala thumma birrul walidain, qala thumma ayyun, qala al-jihadu fi sabilillah. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Amalan yang paling utama di situ adalah salat pada waktunya. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat pada waktunya. Ibnu Mas'ud berkata, lalu apa? Beliau menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibnu Mas'ud berkata, lalu apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Artinya jihad fi sabilillah di sini merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita senantiasa melakukan jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwasanya jihad fi sabilillah di sini beragam bentuknya. Yang pertama melawan hawa nafsu, yang kedua perjuangan dengan harta dan jiwa, yang ketiga jihad fi sabilillah, perang di medan laga. Artinya di sini kita melakukan jihad sesuai dengan konteks dan juga keadaannya. Di dalam jihad fisabilillah, perang di medan laga, kita tidak boleh menindas orang yang tidak bersalah. Artinya di situ
harus sesuai dengan syariah Islam di dalam melakukan jihad fisabilillah, terutama perang di medan laga. Saya ulangi lagi bahwasanya jihad fisabilillah di situ ada 3. Yang pertama melawan hawa nafsu, yang kedua perjuangan dengan harta dan jiwa, yang ketiga perang di medan laga. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.